Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Aulia Putri dengan NIM C1F021086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad ijarah. Pengertian akad ijarah. Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syarat tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam. A. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. B. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Jenis akad ijarah. 1. Ijarah ala al-munafi, sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah praktik ijarah yang berkutat pada pemindahan manfaat terhadap barang. 2. Upah-mengupah. Upah-mengupah disebut juga dengan jual-beli jasa. 3. Ijarah mausufa fi al-zimah, yaitu akad sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan. Misalnya, menyewakan mobil dengan ciri tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Dasar syariah akad ijarah. 1. Al-Quran. Quran Surah Al-Qasas ayat 26-27. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja kepada kita ialah orang yang kuat lagi dipercaya." Berkatalah dia, Syuaib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Kedua, As-Sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Tidaklah mengutus seorang nabi melainkan pernah menjadi pengembala domba." Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau?" Beliau bersahabat, "Benar, dulu aku mengembala domba untuk mendapatkan qirat dari pemiliknya, yaitu penduduk Mekah." Hadis riwayat Al-Bukhari. 3. Al-Ijma. Sejak zaman sahabat sampai sekarang, ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa para ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini dalam kenyataannya kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Perlakuan akuntansi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107, Akuntansi Ijarah PSAK 107, pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia DSAK IAI pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59. Akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2000. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 6 Januari 2006 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68, pengukuran nilai wajar. Perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017.
PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna, manfaat, atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik dan penyewa. Ilustrasi akad ijarah. Akad ijarah multimanfaat ini digunakan untuk produk pembiayaan multiguna bank syariah. Contohnya adalah pembiayaan multiguna bank muamalat atau pembiayaan multiguna bank mandiri syariah. Sesuai arahan Fatwa DSN MUI nomor 09 tahun 2000. Akad ijarah ini dapat digunakan untuk pembelian manfaat barang seperti sewa mobil, ruko, ataupun peralatan, dan juga manfaat jasa berupa upah, seperti biaya pendidikan atau pengobatan. Contoh perhitungan ijarah multijasa pada pembiayaan multiguna adalah pada kasus pembiayaan untuk keperluan belajar di universitas. Pada contoh akad ijarah ini, bank bertindak sebagai pemberi manfaat, sehingga perlu menyediakan jasa pendidikan yang akan disewakannya. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara bank dengan lembaga pendidikan. Misal, biaya kuliah per semester sebesar 5 juta rupiah, sehingga total biaya kuliah selama 8 semester atau 4 tahunan adalah sebesar 40 juta rupiah. Maka total jasa yang digunakan nasabah adalah sebesar 40 juta rupiah dan bank menetapkan ujroh atau upah yang mereka inginkan, misal 8 juta rupiah, sehingga nasabah wajib membayar sewa setiap bulannya sebesar 1 juta rupiah per bulannya selama 48 tahun. Kesimpulannya, ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syarak tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.